Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan software sistem informasi akuntansi untuk catering. Ini halaman login. Di sini adalah tampilan utamanya. Di sini dashboard. Nanti di sini akan muncul grafik penjualannya berdasarkan hari. Terus ini kalau bulan November, kalau bulan Januari seperti apa, Februari seperti apa bisa dilihat di sini. Di sini ada informasi tahun, mau tahun berapa. Tinggal dipilih aja misalkan tahun 2021, 2022. Karena ini data masih kosong jadi tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya di sini ada informasi tema. Jadi misalkan mau tema seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silahkan dipilih masalah temanya seperti ini. Terus menu-menunya di sini ada setting, saldo awal, transaksi, akuntansi, dan laporan. Terus di administrasi ini ada user level security. Jadi di sini ada pembuatan user melalui form ini. Contoh ini saya sudah membuat username A, passwordnya A. Saya pilih ini, dia bisa administrator itu yang ini, user level ini, dia punya hak akses ini. Terus yang setting itu yang ini, bahan baku sampai data customer. Saldo awal yang ini, blok ini, saldo awal. Terus transaksi, blok ini, akuntansi, dan laporan. Jadi kalau ini dipilih ya, artinya dia mempunyai akses untuk menu ini. Tapi kalau tidak, berarti ini tidak aktif. Jadi tidak punya akses seperti ini. Misalkan ini tidak seperti itu. Ini tidak. Jadi dia hanya boleh transaksi saja. Misalkan seperti itu tidak. Terus kita klik edit, misalkan edit. Misalkan untuk nambahkan user baru, contoh misalkan ini saya ulangi. Ini user B, password B. Dia hanya bisa ditransaksi saja, tinggal ini kita pilih ya. Oke, kita klik tambah baru. Nah ini B. 0 itu artinya tidak bisa akses, 1 bisa akses. Oke, kalau mau ingin hapus, ini scroll, ini diklik tinggal hapus. Kalau pengen diedit, dipilih dulu data yang diedit, misalkan ini. Terus B itu saldo awal dia bisa ya, terus klik tombol edit seperti ini. Jadi ini saldo awal dia bisa jadi 1. Jika ingin hapus tinggal klik tombol hapus. Oke, selanjutnya bahan baku. Di sini adalah form untuk mengisi data semua bahan baku yang dipakai di catering. Contoh kasus sayur kangkung misalkan. Satuannya pieces misalkan. Harga belinya sayur kangkung per unting itu ya. Ini satuannya kalau di Jawa itu bahasanya unting. Per unting aja. Per unting misalkan 12.000. Terus beras misalkan. Beras satuannya kilogram. Per kilonya pakainya yang 11.000 misalkan. Tambah baru seperti itu. Jadi caranya tinggal kita input misalkan apalagi ya, tepung terigu satuannya pieces, satuannya kilo, harga belinya misalkan 18.000 tambah baru. Oke, jika ada kesalahan misalkan di sini kita tinggal edit, tinggal misalkan ini pilih yang tepung terigu, ini saya ubah jadi tepung terigu 1, ini 1, ini saya kasih informasi 1, terus tinggal klik tombol edit. Ini sudah berubah. Jadi ini saya kembalikan lagi. Jadi untuk jalankan programnya caranya secara garis besar seperti itu. Tinggal jika mau ngedit, pilih mana yang mau diedit, diklik. Di sini kan muncul informasinya
diubah informasinya, klik tombol edit. Kalau hapus tinggal klik tombol yang sini, ini hapus sesuai dengan barisnya. Oke, selanjutnya kita ke data produk. Data produk itu adalah data informasi data produk yang dijual. Contoh nasi ayam, paket nasi ayam misalkan. Di sini paket nasi ayam, satuannya porsi, misalkan 1 porsi. Harganya 18.000 misalkan. Oke, tambah baru seperti itu. Terus misalkan paket nasi uduk, satuannya porsi, harga jualnya misalkan 10.000 seperti itu. Terus misalkan apa lagi, paket nasi rames misalkan, satuannya porsi, harga jualnya 12.000 misalkan. Oke, selesai. Jadi untuk data produk sudah. Jadi usahakan mengisinya, kalau pada saat awal pengisian ini harus berurutan seperti ini. Jadi semua informasinya di input di sini. Jadi supaya semua data akan terisi dengan sempurna. Karena di sistem ini didesain untuk memudahkan user dan penyusunan menunya berurutan. Selanjutnya kita data supplier. Supplier itu adalah dimana kita beli bahan baku, apakah itu secara cash maupun kredit. Kalau cash tidak ada masalah, tapi yang untuk kredit kita harus mendata suppliernya. Misalkan supplier pertama toko sayur A, alamat misalkan Semarang gitu aja. Nomor telepon seperti ini. Terus ada lagi toko sayur B, alamat Semarang juga, nomor teleponnya seperti ini. Semarang misalkan jalan, saya kasih jalan Walter Mongisidi Semarang misalkan, tambah baru. Ini saya buat contoh 2 untuk supplier. Selanjutnya kita data customer. Form ini untuk ngisi semua customer yang melakukan pemesanan di catering. Contohnya misalkan ini Ibu Sunandar, Jalan Sudiarto nomor 10A Genuk Semarang misalkan. Terus nomor telepon 08 ini misalkan seperti ini. Terus ada lagi Ibu Agus Suwito, Jalan Ayani nomor 30 Semarang Tengah, Kota Semarang misalkan, alamatnya seperti ini. Nomor telepon 0. Nah misalkan ini tambah baru. Oke, saya isi data customer contoh 2. Selanjutnya pada saat software ini dijalankan, pasti di sistem catering itu mempunyai stok lama yang harus diisi di sistem supaya terdeteksi nominalnya, nilainya atau kuantitinya. Jadi di sini inputnya melalui saldo awal. Saldo awal itu prinsipnya mengisinya sekali seumur hidup pada saat pertama program dijalankan. Contoh di sini ada saldo awal bahan baku. Jadi pada saat program ini dijalankan itu terdapat misalkan di situ ada sisa-sisa bahan baku yang ada. Jadi
kita nginputnya di sini. Beda lagi kalau program sudah jalan, nanti melalui pembelian untuk input datanya. Jadi makanya saya bilang saldo awal ini digunakan untuk sekali seumur hidup. Jadi pengisiannya sekali seumur hidup. Misalkan di tanggal saldo awal, misalkan di saldo awal itu saya buat misalkan per tanggal 31 Oktober saldo awalnya. Program akan dijalankan dianggap per 31 Oktober ada beras ini, kita pilih beras. Ada sejumlah misalkan ada sebelah 20 kilo. Ini satuannya kg, tinggal seperti ini kita input. Nah, ini jadi sudah terdata seperti ini, totalnya senilai ini. Terus misalkan tanggal 3 ini juga. Jadi saldo awal tanggalnya harus sama, settingnya ya. Sayur kangkung misalkan ada 3 unting misalkan. Per 31 lagi tepung terigu ada 10 kilo misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini saldo awal. Terus bagaimanakah hasilnya dengan saldo awal ini dengan laporan keuangannya? Kita bisa dicek di laporan ini, laporan neraca per tanggal, misalkan tadi kan saldo awal, berarti per tanggal 31 misalkan ini hasilnya saldo awal. Jadi persediaan bahan baku, nah total ekuitasnya ini sama, jadi sudah balance 436, jadi total aset dengan total kewajiban dan ekuitas harus sama. Jadi ini neracanya sudah balance. Jadi program ini kenapa namanya sistem informasi akuntansi? Programnya didesain untuk mempermudah pemilik perusahaan tidak membutuhkan penyusunan laporan keuangan secara akuntansi, neraca, laba rugi dan kawan-kawannya secara manual. Di sini program akan membuat penjurnalan secara otomatis. Jadi insya Allah lebih aman dan lebih akurat. Oke, selanjutnya tadi saldo awal bahan baku, sekarang data aset. Sekarang kita akan menginput data aset apa saja yang ada di catering pada saat program ini dijalankan. Contoh ada tanah. Per tanggal sama, kita buat sama. Usahakan sama ya tiap untuk saldo awal. Jadi nama asetnya misalkan tanah. Umur ekonomisnya karena tanah itu tidak ada umur ekonomis, jadi diisi angka 0. Harga perolehannya waktu itu 21.250.000.000 misalkan. Nah, seperti ini, tambah baru. Terus ada lagi misalkan bangunan. Nama asetnya saya bikin mudah aja, bangunan. Misalkan umur ekonomis. Kalau bangunan secara pemerintahan tuh umur ekonomisnya 20 tahun. Jadi harga perolehan itu misalkan bangunannya itu sekitar 500 juta untuk tambah baru. Terus misalkan ini kita silahkan pilih. Di sini ada peralatan, misalkan peralatan per tanggal 31 juga. Ini nama asetnya misalkan peralatannya kompor gas. Umur ekonomisnya 4 tahun. Karena kalau di bawah 100 juta itu umur ekonomis di pemerintahan cuma ada 3. Umur ekonomis 4, 8 sama 20. Kalau dia bawah 100 juta harga perolehannya anggap aja 4 tahun. Kalau mobil dan kawan-kawan, mobil terus harga mesin yang di atas 100 juta anggap aja 8 tahun umur ekonomisnya. Misalkan ini harga perolehannya kompor gas 400.000. Tambah baru dan begitu seterusnya. Misalkan di sini juga ada kendaraan misalkan per tanggal 31 ini misalkan nama asetnya L300 pickup misalkan. Nomor polisi H32 ini EF misalkan, seperti ini namanya, nama asetnya. Umur ekonomis karena mobil 8, waktu itu perolehannya 325 juta. Tambah baru seperti ini. Jadi silahkan lakukan seperti ini.
Dan bagaimana dengan laporan keuangannya? Jadinya kita bisa cek di sini neraca per sekarang aja. Lihat di sini sudah muncul nih nominalnya aset tetap senilai ini, bangunan senilai ini, peralatan kendaraan seperti ini. Dan kita cek lagi total asetnya ini harus sama dengan ini, dengan total kewajiban. Ini sudah balance sama, artinya penyusunan laporan keuangan sistemnya sudah benar. Selanjutnya kita penyusutan aset. Jadi ini tujuannya untuk mendata aset-aset yang sudah kita input tadi itu sudah berumur berapa. Jadi untuk sudah nyusut berapa, nilai bukunya jadi berapa, seperti itu. Jadi kita tinggal pilih aja data asetnya ini yang kita isi. Yang tanah tidak menyusul di sini karena dia tidak ada penyusutan. Kalau tanah itu rata-rata penambahan nilai, bukan menyusut nilainya. Jadi misalkan bangunan per tanggal 31 Oktober ini, umur aset saat ini dalam bulan ya. Jadi sudah berapa bulan? Misalkan 2 tahun berarti sudah 24 bulan. Kita tambah baru. Terus kita kompor gas per tanggal ini itu umurnya sudah 9 bulan misalkan. Terus LSAP ini per tanggal ini sudah 1,5 tahun berarti 18. Caranya tinggal kita tambah baru. Program otomatis nyusutkan ini, nominal penyusutan sudah ada. Kalau ngapus tinggal pencet tombol ini. Terus laporan keuangannya bagaimana? Kita cek lagi per sekarang aja. Seperti ini. Ini hasilnya. Ini akumulasi penyusutan. Nilai buku asetnya sekarang totalnya tinggal 1.900.000 ini. Ini nilai asetnya. Aset tetapnya, nilai bukunya, karena ini sudah nyusut senilai ini sudah nyusut, jadi nominal bukunya jadi segini. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk pelaporan pajak SPT tahunan. Pasti akan diminta laporan laba rugi, neraca dan kawan-kawan. Ini software sudah otomatis, jadi insya Allah tanpa bantuan konsultan pun aman untuk pembuatan laporan ini. Selanjutnya kita saldo awal hutang. Di sini ada muncul supplier yang kita isi di awal tadi. Misalkan ya di toko sayur A itu kita masih punya utang ke mereka yang belum kita bayar. Misalkan hutangnya masih ada 2 juta misalkan seperti ini, kita klik simpan. Terus di sini toko sayur B masih punya utang 500.000 misalkan. Simpan. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk mendata apakah perusahaan catering itu masih punya hutang atau enggak ke pihak ketiga seperti supplier itu. Nginputnya di sini. Kalau tidak punya hutang ya sudah, kalau pembeliannya secara cash ya ini tidak usah diisi, gitu aja. Terus saldo awal piutang di sini selanjutnya. Di sini kan kayak saya akan terangkan bagaimana hasil laporan keuangannya seperti ini. Kita cek. Ini hasil laporan keuangan. Di sini ada hutang usaha muncul seperti ini. Ya, ini total aset 1964, ini juga 1964. Artinya balance laporan keuangannya sudah betul. Terus saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Nah, terus tinggal cara langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu tinggal kita pilih customernya seperti ini. Terus dia masih punya piutang itu dia masih punya, si Ibu Agus Wito ini masih punya hutang ke catering itu berapa, itu piutang. Bahasanya sebenarnya piutang, tapi di masyarakat rata-rata ngomongnya hutang gitu. Jadi informasi itu harus diinput di sini. Misalkan dia masih belum lunas, masih tertunggak 1.500.000 misalkan. Seperti ini, tinggal kita klik simpan. Terus di sini yang ini masih Ibu Sundadar tidak ada, cuma 1 aja misalkan, contoh itu. Terus hasilnya bagaimana di neraca, kita cek lagi. Ini ada muncul lagi di sini piutang usaha seperti ini. Jadi laporan neracanya otomatis membuat ini. Kita cek saat ini dengan ini sama, artinya sudah balance penyusunan laporan keuangannya.
Selanjutnya kita ke saldo awal neraca yang lainnya. Maksudnya ini yang akun-akun lain. Misalkan per tanggal 31 itu ada ini kode akun ya. Ini nomor kode akun ini ngisinya munculnya kode akun ini ngisinya lewat di sini. Saya loncat dulu supaya tahu kok asalnya dari mana. Ini di akuntansi di kode akun. Nah, seperti ini. Jadi saya buat pengkodeannya, jadi ikuti standarnya 101 itu untuk kas dan bank. Ini contoh 3 digit ini 101 itu untuk kas 01, terus 10102 untuk bank BCA. Terus untuk misalkan ada Bank Mandiri 10103 Bank Mandiri, seperti itu pengisiannya. Untuk piutang ini secara otomatis jangan dirubah. Ini program akan mendetek piutang usaha itu 10201, hutang seperti ini, modal ini. Kalau ini silahkan, kalau gaji, listrik ini silahkan ditambahi. Jadi secara standar akuntansi itu 1 itu kode akun untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas atau modal. Seperti itu. Jadi ini sudah dibuat standar, silahkan di custom di sini. Cara pengoperasiannya, misalkan saya mau nambah di sini pengeluaran beli biaya ATK ya, beli ATK, belanja ATK. Ini kan 50101, berarti terakhir kan 103, berarti di sini 104. Untuk alat tulis kantor, misalkan alat tulis kantor. Oke, tambah baru, sudah. Seperti ini. Caranya seperti itu. Jadi kalau edit tinggal klik ini, informasinya dirubah, tinggal klik tombol edit. Kalau ngapus tinggal tombol hapus. Caranya seperti itu. Kembali lagi ke sini, ke saldo awal neraca. Pada saat program dijalankan, di situ kan ada misalkan dana misalkan di kas, uang kasnya, kas itu uang yang ada di toko atau di tempat catering. Jadi tidak yang secara cash gitu. Uang kas, misalkan keterangan saldo awal kas, misalkan. Saldo awal kas, posisi kan ada posisi ini, usahakan yang bisa akuntansi ya, yang ngisi ini. Sebenarnya gampang sih. Kalau posisi ada uangnya, berarti kan ini kan rekening 1 itu rekening aset, berarti normal balance-nya di debit, berarti posisinya diisi di debit. Misalkan ada uang cash senilai 1.250.000. Ada uang cash di sini, simpan seperti itu ini. Terus di tanggal yang sama ini, terus di sini ada di bank, sedangkan yang di bank BCA saldo awal SA BCA misalkan. Yang ada di BCA itu ada 40.500.000 misalkan. Simpan seperti ini. Sebentar, ini informasinya belum lengkap. Ada 45 juta. Nah, seperti ini. Jadi ini kan ada saldo awal kas, ada uang kas seperti senilai ini, di BCA senilai ini misalkan. Terus kalau di akunting itu debit sama kredit itu harus balance, artinya harus sama nominalnya. Sedangkan yang di kredit ini kan tidak ada nilainya. Lah, untuk saldo awal itu lawannya pakainya modal, pengakuan sebagai modal awal kan, berarti seperti itu. Jadi keterangan ini misalkan keterangan saldo awal SA aja misalkan. Nah, nominalnya berapa? Ya ini kita ketik yang ini. Jadi debit sama kredit harus sama. Nominalnya berarti 46.250 ini. Seperti ini. Ini contoh, modal seperti ini. Jadi harus sama seperti ini contohnya. Ini artinya sudah balance, laporan keuangannya sudah betul, penjualannya sudah betul. Jadi ini untuk saldo awal. Jadi informasi saldo awal sudah semua. Jadi saya harapkan ini pengisiannya sekali seumur hidup. Jangan artinya sudah diisi nanti ada barang masuk ngisinya lewat sini, tidak.
nanti lewatnya sudah lewat pembelian. Sekarang kita cek di laporan keuangannya di neraca per tanggal 5 ini. Kita cek di sini sudah ada kas dan bank. Ini uangnya. Jadi uangnya ada segini yang di kas, yang di bank ada segini, piutangnya seperti ini, bahan bakunya ada senilai ini aset tetapnya, aset lain tidak ada. Misalkan ini aset lain tuh untuk yang kode misalkan 101 106 107, karena 105 untuk uang muka PPN sudah disetting sama program. Jadi nanti informasinya akan ditambahkan di kode akun yang dipakai program. Jadi usahakan defaultnya itu jangan dihapus ataupun jangan diedit. Terus di sini ada kewajiban hutang usaha. Ini modal awalnya senilai modalnya. Jadi surplus defisit karena tidak ada laba rugi, karena ini baru saldo awal. Jadi totalnya ekuitas seperti ini, totalnya kewajiban plus ekuitas ini dengan ini sudah sama, artinya balance programnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke transaksi. Sekarang jika kasusnya kita mau pembelian bahan baku, ini menunya di transaksi pembelian. Tanggal berapa? Misalkan tanggal 5. Nomor bukti nota di pembelian misalkan PEMB-001 misalkan. Ini contoh saja ya. Beli beras misalkan senilai 30 kilo. Nah, ini ada PPN atau non PPN? Ini contoh kasus pertama yang non PPN dulu. Ini saya cash atau kredit pembeliannya, ini pengeluarannya. Kalau kredit di sini atau transfer bank, ini pembayarannya, atau cash. Seperti itu, bayar cash. Misalkan ini kasusnya saya bikin yang ini sedikit aja. Ini 10, ini 10 berarti 1.100.000 uang di kas itu cukup ya. Misalkan seperti ini ya, kas. Ini suppliernya ini wajib diisi, terserah diisi. Kalau kas ini hanya informasi aja ya. Ini hanya informasi, tidak ada hubungannya dengan penjurnalan yang lebih ke arah hutang, karena ini kas. Artinya pembayaran cash. Misalkan toko sayur A, kita simpan, sudah seperti ini. Terus ini hasilnya seperti ini. Contoh kedua, kita mau pembelian secara transfer. Pembelian 2, ini notanya misalkan beras, terus harganya silahkan diedit di sini bisa. Ini misalkan perubahan harga ini kan standarnya seperti ini waktu kita input tadi. Misalkan ini ada penurunan harga misalkan 10.000, enggak apa-apa seperti ini. Jadi kuantitinya misalkan 10 dan ini ada PPN-nya. Pembeliannya secara misalkan ini lewat transfer bank. Ada PPN di toko sayur B misalkan, kita simpan, sudah. Ini seperti ini PPN-nya, ini kita akan bayar senilai 111.000. Ini PPN. Terus kasus ketiga itu saya pembelian secara kredit dan PPN, misalkan seperti itu. Ini oke. Ini kita nanti laporan keuangannya nanti setelah ini demo yang ketiga ini. Misalkan beli beras kuantitinya 20 kilo. Ini secara kredit, jadi di toko sayur B. Ini saya kreditnya di toko sayur B. Oke, PPN. Oke, simpan. Terus beli lagi sayur kangkung senilai misalkan 10 unting. Simpan. Terus kita beli lagi di sini tepung terigu senilai 100 jangan kebanyakan, 30 kilo di toko ini, sama, simpan. Ini hasilnya kita akan lihat seperti ini. Nih. Jadi PPN-nya senilai ini, total yang kita punya hutang ke toko sayur B senilai 976.800 ini. Terus bagaimanakah laporan keuangannya? Pertanggal 5, oke, kita lihat ini uang kasnya jadi berkurang senilai ini
karena tadi ada pembelian secara tunai saya. Jadi ini juga berkurang karena ada saya yang pembelian secara transfer tadi. Jadi otomatis ini uang realnya ada di sini, sudah bisa dibaca. Jadi dengan membaca semua laporan ke neraca ini, semua big picture-nya bisa terbaca. Piutangnya seperti ini. Nah, di sini ada uang muka PPN. Kita sudah punya uang muka PPN senilai ini. Program akan otomatis membuat. Terus persediaan bahan bakunya jadi naik karena saya belanja lagi, jadi naik seperti ini. Terus di sini ada hutang usaha. Ini hutang usahanya saya naik karena ada satu pembelian yang saya secara kredit tadi. Nah, seperti itu. Jadi kita cek di sini 2013555 300 sama dengan ini. Oke. Jadi pembuatan laporan keuangan sudah betul. Program artinya sudah sesuai dengan standar akuntansi. Sebelum saya nerangkan ini sama ini saya misalkan ini surat pesanan, ada pesanan dari pelanggannya ini. Misalkan ini yang terdata ya, pelanggannya yang terdata. Misalkan yang pertama yang ini dulu, yang sudah ada datanya. Tanggal pesanannya mau tanggal 5, misalkan mau tanggal 5 dikirim. Misalkan ini sekarang tanggal 4, misalkan ini tanggal besoknya kita mau pesanan gitu, mau dikirim ke mereka. Terus dia pilih ini produknya apa saja. Misalkan paket nasi ayam ini, harga ini. Terus kuantitinya misalkan ada pesanan ini senilai 100, catatannya pedas misalkan. Terus kita klik simpan, sudah ini. Terus maaf gangguan itu WA, banyak gangguan. Terus di sini ke pesan lagi nasi rames 10. Terus kita klik informasinya tidak pedas misalkan. Oke, terus kita simpan. Ini yang non PPN. Jika non PPN ini pilihannya non PPN ya. Ini kita klik tombol simpan di sini. Oke, ini pesanannya. Ini yang Agus Sucipto non PPN. Terus total kekurangan pembayaran kan seperti ini. Terus bagaimana kalau dia pakai DP? Ini ada down payment. Kita klik aja down payment. Terus nominalnya misalkan dia DP 1 juta. Ini dan bayar secara cash, secara langsung, cash. Oke, tinggal kita klik simpan. Oke, ini jadi totalnya ini DP-nya ini, jadi kekurangan pembayaran cuma ini. Terus bagaimana kita kalau kita mau print surat pesanannya? Ini kita tinggal klik tombol print surat pesanan. Kita tunggu, program lagi memproses. Ini surat pesanannya, jadi nomor invoice ini pada ini, terus tanggal ini dikirimnya, ini pesanannya, ini grand total, ini down payment, kekurangan pembayaran ini. Nah, ini logo bawahnya, ini format surat pesanannya kita sudah desainkan seperti ini. Terus kita kembali lagi ke sini. Jadi jika ada pesanan baru itu tinggal kita klik selesai supaya nomor pesanannya ini baru. Ini kan secara otomatis. Jadi tinggal kita klik selesai. Sudah selesai. Jadi ini sekarang nomor pesannya yang ini baru. Terus selanjutnya, ada pelanggan, tapi tidak ada datanya, tidak ada di sini. Ini saya akan contohkan ini yang PPN ya. Ini tidak ada dan tidak data pelanggannya tidak ada di sini. Ini pelanggan baru. Tinggal kita klik tombol pelanggan baru. Misalkan Bapak Muwardi. Alamatnya Jalan Walter Mongin CD nomor 13A Bangatayu Wetan misalkan Genuk Semarang.
terus nomor telepon 08. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke. Oke, sudah. Ini sudah Bapak Muwardi, tinggal tanggal pesanannya sama. Misalkan sekarang tanggal 4, tanggal 5 akan dikirim. Misalkan pilih produknya, dia pesan nasi rames senilai 100. Terus ini ada PPN. Catatannya pedas. Oke, simpan. Terus yang nasi rames lagi tapi yang 50 tidak pedas. Terus kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi kenapa nomor nota baru? Supaya terpisah. Ini nomor pesanan yang baru, ini yang lama yang tadi, ya kan? Seperti itu. Jadi ini nomor pesanannya seperti ini. Misalkan ini contoh. Terus bagaimana kita print? Ya tinggal kita print aja di sini. Informasinya seperti ini jadinya. Oke, ini ada PPN. Ini kekurangan pembayaran nih. Ini kasusnya tidak DP ya tadi ya. Terus ternyata dia DP. Oke. Saya akan lanjutkan ini. Ini kalau belum diklik selesai masih bisa dilanjut. Tapi kalau sudah selesai tidak bisa dilanjut. Jadi nanti lewatnya PDP itu di penerimaan piutang. Jadi nanti saya terangkannya di akuntansinya. Ya, karena ini saya belum klik selesai, maka saya bisa masukkan di down payment ini. DP-nya dia sebentar tutup ini, kekurangan belanjanya 1.998. Misalkan dia DP-nya 9 biar bulat 998.000 melalui kas juga kita simpan. Oke, ini sudah. Kalau kita klik tombol pesanannya lagi, ini sudah ada PPN ini DP-nya ini, kekurangannya ini. Oke. Sudah selesai, tinggal kita klik selesai. Sudah. Surat pesanan itu tadi di print, dikasihkan dia rangka berapa terserah dari pihak catering. Oke, bagaimana laporan keuangannya? Ini kas jadi nambah karena ada pembayaran DP tadi 2 kali. BCA kan tidak ada perubahan karena saya tadi kan dia DP-nya secara cash, secara langsung. Terus piutangnya itu jadi nambah karena ada kekurangan pembayaran tadi. Terus kalau uang muka PPN itu khusus untuk pembelian ya. Jadi kita cek di kewajiban kita ada hutang PPN. Ini hutang PPN yang tadi pesanan tadi muncul di sini otomatis. Jadi nanti di akhir tahun, jadi selisihnya antara hutang PPN dikurangi dengan uang muka PPN, selisihnya berapa itu yang kita bayarkan ke pemerintah. Jadi program ini sudah mensupport untuk PPN, segala pembayaran pajak secara pemerintahan, jadi lebih mudah. Jadi selisihnya berapa ini? Oh, selisihnya misalkan 30.000. Oh, 30.000 yang saya bayarkan. Dan ini tinggal di print aja. Di print sebagai bukti semuanya untuk laporan di perpajakan ya sudah selesai gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan terangkan di sini. Misalkan sekarang tanggal 5 kan kita proses di dapur memasak dan kawan-kawan. Di sini adalah pemakaian bahan baku. Oke. Untuk masak itu kita menghabiskan untuk 2 pesanan, kan 2 pesanan itu ada 2 orang yang tadi yaitu ya. Contoh di tanggal 5 beras misalkan menghabiskan stok tercatat saat ini nih 60 kilo, menghabiskan 20 kilo misalkan. Simpan. Misalkan loh ini bisa jadi nanti rugi karena saya kan tidak ada standar, ini hanya sampel. Misalkan ini butuh 4 misalkan. Terus ini menghabiskan ini 5. Oke, simpan. Sudah seperti ini. Jadi untuk pesanan itu kita butuh seperti ini. Bahan baku yang kita proses itu seperti ini dalam 1 hari. Kita tinggal lakukan aja di sini. Ini otomatis real time. Jadi tidak diisi tanggal, tidak ada pilihan tanggal karena apa? Tidak boleh mundur karena ini berhubungan dengan metode akuntansi, kita menggunakan metode rata-rata. Selanjutnya
kita sudah sampai itu stok opnam. Oke, fungsinya stok opnam itu bisa dijalankan tiap bulan ya, tiap bulan, akhir bulan atau apa. Jadi apa ke stok opnam, misalkan di sini kita lakukan stok yang tercatat di sistem dengan kenyataan itu selisih enggak. Misalkan seperti ini, contoh kasus ini beras, ada stok tercatat 40 kilo, ini satuannya kan kilo, ternyata kenyataannya kok cuma 35. Kita tinggal tulis kenyataannya di sini 35, ini stok opnam. Oke, simpan ini. Oke, terus kita pilih barang sayur kangkung, misalkan stok tercatat 9 unting, ternyata kenyataannya 10 unting. Kita tinggal sudah lakukan seperti ini. Jadi program akan menghitung seperti ini. Ini otomatis, jadi dengan metode harga rata-rata ya. Jadi secara akuntansi sudah otomatis menghitung harga rata-rata. Jadi kenapa ini nilainya seperti ini? Karena nilai awal ada pembelian senilai 11.000 sejumlah berapa, terus ada yang harganya 10.000 sejumlah berapa yang tadi saya contohkan itu. Terus bagaimanakah hasilnya ini seperti ini? Kita bisa cek di laporan neraca per tanggal 5. Oke. Jadi bahan baku, persediaan bahan baku sudah berkurang ini. Terus kita cek lagi di surplus defisitnya sudah ada senilai ini, berarti tadi untung gitu senilai ini ya. Terus nilai ini didapat dari mana? Kita cek di laba rugi. Kita cek lagi di, misalkan ya, periode tanggal 1 sampai tanggal 5 misalkan. Kita lihat pendapatan perjualan ini, kan ini yang tadi ke orang pesanan senilai ini, laba kotor ini, terus harga pokok produksinya ini yang pemakaian bahan bakunya. Untuk memproses ini bahan baku tadi ada tepung, beras dan kawan saya pakai ini. Terus di sini ada selisih stok opnam, ini kerugian stok opnam karena ada selisih yang tadi yang saya input tadi. Nah, jadi pihak owner atau bos itu bisa lihat, oh ada kerugian ini, artinya administrasinya belum tertib, artinya kok ada jas atau ada barang hilang atau apa, bisa dicek di sini. Kalau ada laporan ada selisih stok opnam, ya sudah pasti ada sesuatu yang selisih seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah ditransaksi. Sekarang kita ke kode akun ya. Kode akun ke menu akuntansi, kode akun sudah tadi. Terus sekarang kita ke pengeluaran kas dan bank. Di sini misalkan ini pengeluaran kas dan bank itu misalkan untuk biaya-biaya ya, biaya-biaya yang kita keluarkan. Misalkan kita pilih untuk bayar gaji, misalkan di tanggal 5 ini kita bayar gaji karena mingguan, misalkan gaji 2 orang senilai misalkan 2 juta. Pengeluarannya mana? Lewat transfer atau bayar cash? Misalkan bayar cash, tinggal kita klik simpan. Oke, seperti itu. Terus untuk misalkan bayar listrik, misalkan keterangan bayar listrik senilai 100.000, misalkan ini token ya, listrik token, misalkan cash juga simpan. Sudah, ini untuk semua mendata di kode akun 5 akan muncul di sini. Ini kode akunnya 5, yang depannya 5 akan muncul di sini semua. Oke, seperti itu caranya. Terus bagaimana laporan keuangannya? Neracanya kita cek, pasti kasnya akan berkurang, ini tinggal segini. Terus surplus defisitnya berubah lagi, surplus defisitnya jadi segini. Lah detailnya di laba rugi tanggal 1 sampai tanggal 5 misalkan seperti ini. Ini kan jadi ada biaya listrik senilai ini gaji senilai ini. Nah, ini laba kotor, terus dikurangi biayanya bla bla bla, total biaya seperti total biayanya ini biaya semua. Terus laba bersih sebelum pajak ini. Jadi ini dikurangi ini, jadinya ini. Oke, selanjutnya kita ke penerimaan piutang. Misalkan pada saat ini tanggal 5, yang muncul di sini adalah yang punya piutang. Tidak semua customer muncul karena akan penuh. Jadi yang punya piutang aja yang belum lunas akan muncul di sini. Ini Bapak Muardi, ternyata di tanggal itu, di tanggal
di tanggal 5, waktu kita kan kirim ke mereka di tanggal 5, dia juga langsung otomatis bayar di tanggal 5 ini. Nomor buktinya misalkan ini detailnya ya, detail piutangnya. Ini kita bisa cek di sini. Jadi paket nasi seperti ini sebagai piutang, ini DP-nya ini. Sisanya tinggal kekurangannya kan 1 juta, ini kita yang baca yang disaldo ini kekurangannya. Nah, terus bagaimana? Dia bayar lunas. Misalkan nomor bukti pelunasan, misalkan berapalah nomor buktinya. Keterangannya pelunasan misalkan. Dia bayarnya lewat cash, misalkan 1 juta. Oke, kita tinggal klik simpan, sudah ini. Sudah nominalnya 0. Sekarang saya buktikan ini nanti akan hilang Bapak Muwardi karena sudah lunas. Oke, saya klik penerimaan piutang lagi. Di sini tinggal 1, Agus Wito. Nah, Agus Wito ada 2. Yang ini saldo awal, yang waktu saya di saldo awal input ini kan saldo awal piutang Ibu Agus Wito senilai ini. Terus ini yang pesanan tadi. Terus dia bayar DP ini. Nah, sisanya kekurangannya seperti ini. Nah, kalau bagaimana kasusnya jika dia tidak melunasi, ngecer, silahkan monggo di tanggal 5, nomor buktinya ini, keterangannya ini, dia cuma bayar 420.000 dulu Pak, melalui kas kita simpan. Oke, dia masih punya piutang senilai 2 juta ini, seperti itu. Dia masih punya piutang ke kita senilai 2 juta. Maaf, kalimatnya keliru. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan ke ini kan tadi penerimaan piutang nih. Terus kita pembayaran hutang. Nah, yang muncul sama di sini adalah yang punya hutang. Misalkan di sayur A kita masih punya hutang berapa ini? 2 juta, ya kan? Oke, tanggal sekarang kita lunasi. Misalkan nomor bukti ini, keterangan ini 2 juta kita lunasi melalui transfer bank, misalkan transfer bank. Oke, kita simpan. Sudah. Saldo 0 ini. Ya, hutang saya bayar segini, saldonya sudah 0. Oke. Terus di toko sayur B ini totalnya saya 476.800 dulu saya mau ngecer membayar itu senilai itu, keterangannya ini nominalnya saya mau ngecer dulu 476.800 biar hutangnya jadi bulat. Oke, lewat transfer juga, ini kan tinggal transfer. Oke, simpan. Oke, sama, tinggal sisanya 1 juta. Bagaimanakah laporan keuangannya? Kita cek di neraca. Oke, nilai bank BCA berkurang karena untuk saya bayar hutang. Terus kasnya naik karena ada penerimaan piutang. Terus ini piutang usahanya jadi 2 juta. Terus di sini hutang usaha jadi 1 juta. Tadi kan saya genapin semua, sudah saya lunasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pembelian aset. Ini jika ada aset, misalkan pembelian aset, saya beli aset peralatan tanggal ini, nama aset panci, umur ekonomisnya 4 tahun, harga perolehnya 800.000 misalkan. Pilih pengeluarannya, saya bayar cash, beli langsung panci, simpan aja, sudah. Seperti itu caranya. Oke, selanjutnya di sini penyusunan aset. Penyusunan aset itu biasanya dilakukan per akhir bulan. Jadi aset-aset yang kita punya itu harus disusutkan supaya nilai buku realnya itu berapa. Misalkan ini akhir bulan, ini saya males pindah tanggal. Misalkan ini tanggal 5, terus bangunan, kita tinggal klik simpan, dia menyusutkan. Oke, tinggal kita pilih ini aja ini. Kompor gas susutkan, L300 susutkan. Terus di sini panci kita susutkan. Terus kita bisa cek laporan keuangannya, neraca lagi per tanggal 5. Oke, ini penyusutan asetnya sudah bertambah, nilai asetnya sudah berkurang, nilai bukunya. Oke, dan ini total ini harus sama dengan ini, kita cek lagi sama dengan yang ini. Artinya penyusunan laporan keuangannya sudah betul. Oke, jurnal umum selanjutnya. Jurnal umum itu dilakukan jika orang mempunyai keahlian akuntansi. Sebenarnya ini di training sebentar pun bisa. Kalau di akuntansi, kalau ada debit harus ada kredit dan nominalnya harus sama. Contoh kasus saya cek dulu di neraca. Ini simulasinya seperti ini. Di sini kan ada uang 1.658.000. Saya mau
mau tarik tunai supaya uang cashnya saya 5 juta. Ini saya hitung secara manual dulu. Berarti saya harus tarik berapa? Misalkan 5 juta dikurangi 1658.000. Berarti saya harus tarik tunai senilai ini. Oke. Kita lewatnya bisa jurnal umum ini. Tanggal sekarang, nomor bukti ini, keterangan tarik tunai. Tarik tunai dari BCA misalkan. Oke. Berarti ini maaf, ini plus. Jadi kalau akuntansi penjurnalnya bisa 2, bisa 3, tinggal ini. Tinggal kita plus. Ini kan 3 jurnal. 3 baris gitu ya. Misalkan ini, tapi kalau ini kasus ini kan tarik tunai saya cuma 2. Jadi yang debit itu saya dapat uang, yang dapat apa? Kas. Berarti kasnya posisinya di posisi debit ini. Senilai ini. Terus kreditnya yang berkurang kan kredit, posisi kredit Bank BCA senilai ini. Oke, sudah seperti ini. Terus saya simpan. Ini jadinya ini jurnal umum. Jadi kalau ngapus ini tinggal klik yang ini satu paket. Terus apa lagi kita mau tanggal 5 nomor bukti ini, keterangannya ini, kita mau apa di sini, apa sama apa. Misalkan jangan piutang sama hutang, karena piutang sama hutang tuh ada ID supplier sama ID customer, jadi tidak bisa lewat sini ya. Misalkan apa, bayar gaji pun lewat sini bisa. Contoh ini saya bayar gaji ya, ini debit senilai 100.000 misalkan, ini 100.000 ya. Terus gaji posisi debit karena ini harus akuntansi yang mudeng. Jadi pengeluarannya lewat apa? Misalkan BCA senilai kredit. Ini bayar gaji. Bisa juga lewat sini. Jadi jurnal umum itu bisa digunakan untuk selain menu ini. Jadi menu-menu ini itu hanya memudahkan. Jadi orang yang nggak ngerti akuntansi bisa menjurnal secara otomatis di sini. Tapi kalau khusus jurnal umum itu orang yang harus ngerti dasar-dasar akuntansi. Seperti itu. Jadi tinggal kita klik simpan. Di sini saya ada bayar gaji bisa lewat sini. Ini tarik tunai ini. Oke. Sudah semua, terus kita tinggal cek bagaimana terjadinya di laporan neraca per tanggal 5. Ini jadi 5 juta saya tarik tunai kan, ini jadi berkurang seperti itu tadi. Terus di laba rugi kan ada pembayaran gaji seperti ini 1 sampai tanggal 5. Oke, ini seperti ini. Ini jadi minus karena nih gaji jadi ini, terus akumulasi penyusutannya ini, asetnya nyusutnya senilai ini semua tadi. Sedangkan pendapatan kita cuma laba kotornya segini, pasti akan minus. Karena banyakkan pengusaha itu hanya mempertimbangkan itu hanya bahan baku dan ini, sedangkan aset yang dipilih modal pertama itu akan aset dan kawan-kawannya itu tidak pernah diperhitungkan dalam laba rugi. Jadi mikirnya saya untung padahal nilai aset itu kan berkurang. Artinya suatu saat akan ada perbaikan atau regenerasi lagi lah seperti itu. Jadi disinilah yang paling penting ini. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi perusahaan ini rugi ya, minus 4 juta sekitar itu. Oke, selanjutnya kita laporan itu prinsipnya hanya tinggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ini apa saja ini kita lihat. Nah, kalau kita transfer Excel ini tinggal kita klik ini. Oke, tinggal kita save. Terus kita buka Excelnya, kita klik yes gitu aja, ini transferan Excel ya. Seperti itu. Ini contohnya. Terus pembelian sama, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lihat laporan. Nah, ini persediaan. Tanggal 1 per tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke. Bagaimana caranya? Ini cara membacanya ini. Sayur kangkung satuannya ini stok awal sebelum tanggal 1 itu ada stok 3, 20 dan 10. Terus di antara tanggal 1 sampai tanggal 5 itu aku ada pembelian. Ini quantity in. Terus quantity out ini di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ada pemakaian bahan baku yang tadi pemakaian di dapur itu.
terus stok airnya ini, harga belinya ini, harga rata-ratanya ini, total nominalnya ini, dan nilai ini harus sama dengan nilai neraca di persediaan ini. Jadi sama, artinya program sudah menghitung dengan benar. Seperti itu. Jadi kita kembali ke laporan persediaan periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Ini seperti ini. Jadi tergantung tanggalnya. Misalkan ini di tanggal, saya mundur dari tanggal 30, saldo awal enggak ada. Sudah, karena sebelum tanggal 31 udah ada datanya. Berarti kan 0 di sini. Nah, terus misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 6, misalkan ini, tanggal 6 sampai dengan tanggal 6 misalkan. Nggak ada apa-apa ini, cuma ada saldo awal. Ini stok akhir yang tanggal 5 menjadi saldo awal di tanggal 6. Jadi stok akhir tanggal 5 menjadi saldo awal di tanggal 6. Seperti itu. Oke. Selanjutnya neraca dan laba rugi tadi sudah. Laporan hutang. Per tanggal sekarang, ini hutangnya tinggal segini. Ya kan, per tanggal sekarang ini. Kalau per kemarin bagaimana? Kita lihat ini, per kemarin nggak ada hutang. Per tanggal 1 nggak ada hutang, gitu, seperti itu. Per tanggal 8 ini, ya. Terus laporan piutang per tanggal sekarang seperti ini, per tanggal ini, seperti itu, atau per tanggal, oke. Jadi detailnya ini 2 juta ini yang muncul ya yang punya hutang saja ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa cek dari laporan-laporan ini. Terus di sini neraca kita kasih gambaran sedikit cara bacanya. Jadi di sini adalah nilai kas dan bank akan muncul di sini. Ini piutangnya, detailnya ada di laporan di sini. Terus ini uang muka pajak, persediaan detailnya di laporan persediaan. Aset ini asetnya, aset tetapnya. Hutang ada detailnya di laporan hutang ini. Terus surplus defisit ini ada di laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi tergantung periodenya aja. Kita cek. Nah, seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya yang paling penting untuk pengecekan data itu di laporan buku besar. Misalkan periode tanggal 1 sampai tanggal 5. Apa yang terjadi di kas? Ini kan akunnya. Pilih kita akunnya kas, misalkan seperti ini. Jadi ini perubahannya, ini saldonya kok jadi segini padahal kredit seperti ini. Nah, karena ada saldo awal itu senilai 1.250.000 dikurangi ini jadinya segini ini saldonya. Jadi nilai kasnya terakhir adalah yang ini, yang 5 juta. Oke, yang tadi ini kan ada saya pembelian panci seperti ini ya, ini tarik tunai BCA, ini nomor buktinya ya kan, seperti itu. Jadi bisa dicek di sini semua laporannya. Oke, selanjutnya kita jika pengen tahu histori pembayaran gaji misalkan, nah ini kita klik aja di sini. Terus kita pengen tahu hutang itu bagaimana sih historinya di sini. Nah, hutang kan normal value-nya di posisi kredit ini. Terus ada kita bayar hutang tadi ini dan ini. Nah, saldonya tinggal ini. Terus bagaimana piutang? Piutang juga di sini. Kita cek di sini. Terus kita lihat. Ini piutang normal value-nya di debit karena dia posisi di aset. Ini mereka pelunasan ini. Ini pelunasan ngecer. Ini pelunasan seperti itu. Jadi gitu aja informasinya. Saya harap mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Gitu aja informasi dari kami Deva Vincina Software. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.